Di sebuah kampung yang tenang, terletak di antara bukit-bukit yang bergelombang dan sungai kecil yang mengalir, berdirilah sebuah rumah tua yang usang. Selama beberapa generasi, penduduk kampung telah berbisik tentang kisah seram mengenai hantu bungkus yang berkeliaran di dalam dindingnya yang berderit. Mereka memanggilnya hantu bungkus, dan kanak-kanak diingatkan agar menjauh dari rumah itu agar mereka tidak menjadi mangsa seterusnya. Suatu petang, 3 orang rekan yang berani, Amin, Zara, dan Hakim, memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Dengan 2 lampu suluh dan beberapa alat, mereka berangkat ke rumah tua di tepi kampung. Legenda menyatakan bahwa hantu bungkus hanya dapat dilihat pada waktu malam, dan ketiga-tiga mereka merancang untuk menghabiskan malam di rumah tua itu untuk melihat penampakan yang menakutkan itu. Ketika kegelapan menyelubungi, mereka menyelinap masuk ke dalam rumah. Lantai berderit di bawah berat badan mereka, dan angin menderu di luar, menggegarkan tingkap seperti rangka yang menggoyangkan tulangnya. Mereka menunggu dalam gelap, berbisik antara satu sama lain. Suara mereka bergema dalam kesunyian. Ketakutan menggigit hati mereka ketika mereka menantikan apa yang akan berlaku. Tiba-tiba, mereka mendengar bunyi aneh, ia perlahan dan disengajakan. Seperti seseorang atau sesuatu yang bergerak perlahan ke arah mereka. Darah mereka membeku dalam urat. Inilah saatnya. Hantu bungkus sudah tiba. Dengan bisikan teruja, mereka bersembunyi di belakang sebuah peti kayu besar. Lampu suluh mereka digenggam erat. Mereka mengintip dari tempat persembunyian mereka. Mata mereka terbuka luas dengan rasa ingin tahu. Dan kemudian mereka melihatnya. Sesuatu yang bergerak perlahan dari kegelapan. Ia adalah sosok putih yang menyeramkan, dibalut dengan apa yang kelihatan seperti kain putih. Hantu bungkus. Mereka menjerit dan berlari ke arah hantu bungkus itu. Lampu suluh mereka bergetar liar di udara. Tangkap engkau, jerit mereka. Suara mereka bergema dengan kemenangan. Tetapi ketika mereka semakin dekat, tawa mereka mati di kerongkong. Hantu bungkus itu bukanlah hantu sama sekali. Ia adalah Pak Abu, penjaga rumah tua itu. Dan kain putih itu bukanlah kain kafan, tetapi selimut lama yang digunakannya untuk menghangatkan diri. Rupanya, Pak Abu sedang mengumpul daun kering di taman, dan secara tidak sengaja terjumpa dengan kanak-kanak itu. Dia terkejut melihat mereka, sama seperti mereka terkejut melihatnya. Tetapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata, mereka meletus dalam tawa. Namun, Pak Abu tidak terhibur. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidakkah kamu tahu rumah ini berhantu? Dia menjerit. Suaranya bergema dalam kegelapan. Kanak-kanak itu masih ketawa, menjawab, kami datang untuk melihat hantu bungkus, tetapi nampaknya dia sudah pergi. Kemarahan Pak Abu bertukar menjadi kekeliruan. Hantu bungkus, apa yang kamu bicarakan? Dia bertanya. Suaranya penuh dengan kelucuan. Kanak-kanak itu menjelaskan bagaimana penduduk kampung telah memberitahu mereka kisah seram tentang hantu bungkus dan bagaimana mereka datang ke rumah itu untuk melihat hantu. Pak Abu tidak dapat menahan tawa mendengar kebodohan mereka. Dia kemudian mendedahkan bahwa satu-satunya hantu yang menghantui rumah ini adalah kucingnya yang tua dan pemarah. Dan bahkan dia telah berpindah tinggal dengan jiran. Legakan dan sedikit malu, kanak-kanak itu meminta maaf karena menakutkan Pak Abu. Tetapi sebelum mereka dapat pergi, mereka mendengar bunyi dentuman kuat, diikuti dengan teriakan, bantu! Saya terperangkap! Jerit suara yang dikenali. Kanak-kanak dan Pak Abu bergegas ke arah bunyi itu, dan mendapati kain putih yang dibawa Pak Abu terperangkap di pagar. Dan Pak Abu, dalam usahanya untuk membebaskan diri, telah tersandung pada pasu taman dan jatuh ke dalam semak berduri. Melihat Pak Abu terhuyung-hayang dalam kainnya adalah terlalu lucu bagi kanak-kanak itu. Mereka meletus dalam tawa lagi, dan Pak Abu menyadari bahwa dia telah menjadi hantu bungkus kampung, turut serta dalam tawa mereka. Akhirnya, kanak-kanak itu memutuskan untuk melakukan satu prank terakhir ke atas Pak Abu. Hantu bungkus jerit mereka dengan gembira dan berlari kembali ke rumah mereka, meninggalkan Pak Abu yang sangat keliru di belakang. Jadi, kawan-kawan, kadang-kadang apa yang kelihatan menakutkan dan seperti hantu atau monster boleh menjadi sesuatu yang lucu dan biasa. Dan kadang-kadang kita sendiri menjadi hantu atau monster yang orang lain kuba menakutkan. Jadi jangan takut pada perkara yang tidak kamu pahami. Dan ingat, ketawa adalah obat terbaik untuk ketakutan. Itu sahaja untuk hari ini. Jika kamu suka cerita ini, kongsikan dengan orang tersayang. Juga, beritahu kami di bahagian komen apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di tempat Amin, Zara, atau Hakim. Langgan saluran kami
dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi semua cerita baru kami. Kami akan kembali segera dengan cerita menarik yang lain. Sehingga itu, teruskan tersenyum.